Halo bisa langsung dari studio ADX Channel Bursa Efek Indonesia dan program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia. Di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, pasar konstruksi diharapkan kembali tumbuh pada pertengahan tahun 2021. Hal ini seiring dengan pemulihan secara bertahap pada kuartal ketiga 2021 setelah penurunan disebabkan oleh pandemi COVID-19 di tahun 2020. Seperti banyak sektor lainnya, perbaikan sektor konstruksi tergantung pada perkembangan penanganan kesehatan saat pandemi. Hal ini disampaikan oleh BCI Asia yang merilis laporan tahunan BCI Indonesia Construction Market Outlook 2021. BCI Asia mengatakan meskipun pemulihan pasar konstruksi akan berjalan lambat, namun masih ada peluang bahwa proyek pembangunan gedung akan berjalan kembali di tahun 2021. Pembangunan gedung diperkirakan tumbuh 197,8 triliun rupiah pada tahun 2021 yang didukung oleh pertumbuhan pada sektor perumahan dan industri. Pertumbuhan kategori residensial diperkirakan akan mencapai pertumbuhan sebesar 52,46 triliun rupiah atau naik 48,71% pada tahun 2021. Proyek apartemen yang tertunda akan menjadi prioritas untuk dimulai kembali. Beberapa hal menjadi faktor pendukung outlook ekonomi dan konstruksi 2021 di tengah pandemi COVID-19. Katalis positif tersebut diantaranya penemuan vaksin, stimulus fiskal yang efektif dan harga komoditas yang membaik. Di sisi lain perlu adanya perhatian pada faktor resiko seperti kepercayaan konsumen dan pebisnis yang mengalami perlambatan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan coba membahas topik yang menarik, daya tahan sektor konstruksi di masa pandemi. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Heru Putranto, Direktur Utama PT Jasa Uber Sakti, dan kebetulan ini juga baru saja tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Heru, apa kabar Pak? Baik, selamat pagi Pak. Terima kasih Pak Heru sudah meluangkan waktu di IDX Channel, dan sebelumnya kami ucapkan selamat Pak Heru sudah resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dilakukan secara virtual ya Pak ya? Iya, alhamdulillah kita sukses. Ya, mudah-mudahan semuanya ke depan lancar. Ya, Pak Heru, sebelum kita membahas terkait dengan listed yang dilakukan oleh PT Jasa Uber Sakti, secara sektoral terlebih dahulu Pak Heru, bagaimana dinamika sektor engineering dan konstruksi di kala pandemi ini? Sebetulnya kan hampir semua sektor di masa pandemi ini turun drastis ya. Yang penting memang di tahun pandemi ini kita dapat bertahan. Dan syukur alhamdulillah di masa pandemi ini juga PT Jasa Uber Sakti Tbk bisa IPO. Demikian Pak. Tekanan seperti apa yang dirasakan oleh PT Jasa Uber Sakti Pak? Ya tentunya kan semua sektor melemah ya. Artinya banyak dana-dana pemerintah juga diprioritaskan untuk COVID. Sehingga memang yang paling penting di saat seperti ini, pandemi ini, kita dapat bertahan dengan baik. Maksudnya dalam hal ini Pak Heru, pelemahan atau perlambatan yang terjadi atau dampaknya seperti apa yang terjadi pada Jasa Uber Sakti? Mungkin dari beberapa proyek ditunda untuk sementara, dari sisi penjualan juga mengalami perlambatan sampai sejauh ini Pak. Betul sekali. Kita ini kan akhir ini banyak pembuatan gedung kan, terutama gedung-gedung yang dibangun oleh para developer. Banyak proyek-proyek yang tertunda, kita sudah negosiasi pun tertunda, dan mudah-mudahan lah tahun 2001 ini akan bangkit kembali. Nah tentunya dengan penurunan ini berdampak signifikan juga terhadap PT Jasa Uber Sakti. Sehingga kita melakukan efisiensi sana-sini untuk dapat bertahan dengan baik. Baik Pak Heru, secara fundamental terlebih dahulu Pak Heru supaya lebih jelas lagi, ini sebenarnya PT Jasa Uber Sakti bergerak di bidang konstruksi dan engineering, fokusnya lebih kemana ini Pak? Ya kita kebetulan ke jasa konstruksi ya. Berawal dulu kita menamain oil and gas, kemudian kita membangun gedung-gedung bertingkat tinggi, apartemen, sekolahan, demikian.
Tidak ada pembangunan dari sisi perumahan, Pak, lebih ke arah rumah tapak begitu? Oh bukan, kita spesialisnya memang di rumah bertingkat ya, terutama apartemen ya. Kita tidak bergerak di rumah tapak. Karena kita sebenarnya bukan developer ya, kita ini kontraktor Pak. Oke. Proyek yang dilakukan sampai sejauh ini tersebar di mana saja Pak Heru? Ya hampir di seluruh Indonesia lah, terutama kemarin yang besar kita ada di Medan, kita bangun UIN, sebagian besar semuanya di Jakarta Pak, yang paling besar di Jakarta. Yang Jabodetabek lah. Yang sedang digarap saat ini Pak? Saat ini kita ada apartemen ada di Spring, dan kebetulan insya Allah akhir Desember ini kita ada 3 proyek APBN. Kita nilai mungkin 180 miliar yang kontraknya insya Allah lah sampai akhir Desember ini bisa kita capai. Apakah proyek dari APBN ini masih dalam pembangunan gedung Pak Heru? Ya betul, pembangunan gedung. Bisa dijelaskan secara lebih detail lagi Pak, ini pengerjaan proyek BUMN, pembangunan gedung apa, kemudian juga lokasinya di mana, kemudian peruntukan untuk apa nantinya sebenarnya? Jadi kita ada gedung, tapi ini terkait dengan Kementerian Perhubungan. Kita ada bangun terminal di Banjar, kemudian kita ada juga APBN di Sulawesi Tengah, di Palu. Kita ada bangun UIN di sana, dan ini lagi dalam proses. Kita ada ikut tender di Blitar, Pak. Berapa nilai proyeknya Pak? Total kira-kira 180 miliaran, Pak. Ini baru terrealisasi di akhir tahun ini begitu Pak Heru? Betul, ini jadi percepatan tender dari pemerintah ya. Alhamdulillah kita bisa meraih ada 3 proyek itu Pak. Sebelum adanya proyek ini bagaimana pencapaian proyek dari Jasa Uber Sakti Pak di sepanjang 2020 di tengah pandemi? Di Rubah 20 kita lebih banyak artinya bertahan. Kita mungkin tadi saya bilang tadi, jadi sektor-sektor industri terutama pembangunan apartemen agak terhambat. Ya kita menyelesaikan yang ada, yaitu proyek-proyek APBN yang di UIN itu kebetulan juga masih berlanjut dari 2019 ke 2020. Dan ini mungkin akhir tahun ini kita selesaikan ada proyek apartemen di Cinere Pak. Selanjutnya kita mungkin diam dan kita menyusun untuk masuk ke sektor APBN. Karena swastanya saya lihat masih belum bergerak gitu Pak. Iya. Untuk proyek APBN ini masuk kepada kinerja di 2020 atau lebih ke arah 2021 nanti Pak? Sistemnya seperti apa Pak Heru? Ini kan jadi multi-use ya, jadi tendernya di 2020, kita akan kerjakan di 2021. Ya mungkin akhir-akhir tahun ini ya kita cuma ada sedikit progres ya buat pagar dan lain-lain, tapi construction-nya kira-kira 2021. Tapi penghitungan dari sisi kinerjanya Pak, apakah masuk di tahun buku 2020 atau di 2021 nantinya? Mungkin 2021 ya, karena terlalu kecil sekali ya. Kecil sekali di 2020 ini kita memang ada pendapatan nanti dari uang muka mungkin di 2020 ini. Tapi construction kira-kira 2021. Baik, kami ingin tahu juga Pak Heru bagaimana pencapaian dari Jasa Uber Sakti Pak di tahun 2020 ini? Kita tidak, 2020 ini relatif, saya pikir ya saya bertahan, ya mudah-mudahan ada di tahun buku pertengahan kemarin Juni kita masih menunjukkan laba 5 miliar. Ya insya Allah dengan efisiensi dan lain-lain di akhir tahun ini mungkin ada kenaikan sedikit dari laba kita. Saya kira demikian Bang. Baik, menarik Pak Heru, nanti kita akan lanjutkan kembali, nanti kita akan coba bahas dari sisi pelaksanaan IPO yang baru saja dilakukan oleh PT Jasa Uber Sakti Tbk. Kita akan jeda terlebih dahulu Pak, dan pemirsa tetap bersama kami. Marga TV akan segera kembali sesaat lagi.